Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Yaitu di sini ada materi IT, infrastruktur, hardware, and software. Nah, di sini kami beranggotakan kurang lebih 4 orang. Yang pertama ada saya, yaitu Abadi Riantara, dengan NIM 220810201239. Yang kedua ada Rahmat Yanu Puangasa dengan NIM 220810201233. Nomor 3 ada Mas Lahah dengan NIM 220810201189. Dan yang terakhir ada Sultan Kafi Delon. Nah, dengan NIM 220810201258. Oke, mohon izin mempresentasikan hasil kinerja kami. Baik, untuk yang pertama, identifikasi komponen infrastruktur TI. Seperti pada gambar di PPT, menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam suatu organisasi, yakni manusia, organisasi, dan teknologi, berkolaborasi melalui sistem informasi untuk mengatasi tantangan bisnis dan menghasilkan solusi bisnis. Tantangan bisnis yang dihadapi termasuk menarik pelanggan baru, mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, dan bersaing dengan taksi berargo. Untuk mengatasi tantangan ini, elemen manusia berperan dalam mengidentifikasi vendor, potensial memantau pelanggan, dan memberikan layanan. Organisasi di sisi lain berfokus pada investasi dalam infrastruktur TI dan menciptakan proses bisnis baru untuk mendukung inisiatif tersebut. Teknologi memainkan peran penting dengan mengembangkan aplikasi menggunakan layanan cloud seperti Amazon Redshift dan Elasticsearch Data Warehouse dan menyediakan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Semua upaya ini dikonsolidasi dalam sebuah sistem informasi yang mengelola proses pemesanan kendaraan dan sistem booking. Hasil akhirnya adalah solusi bisnis yang mencakup pemesanan real-time, peningkatan pengalaman pelanggan, dan meningkatkan pendapatan bagi pengemudi, yang semuanya dirancang untuk secara efektif mengatasi tantangan bisnis yang dihadapi. Selanjutnya, gambar pada PPT mengilustrasikan 5 komponen utama dari infrastruktur teknologi informasi atau TI yang terdiri dari yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Ini mencakup semua teknologi fisik yang digunakan untuk pemrosesan, penyimpanan, input, dan output data. Contohnya termasuk komputer, mainframe, server, komputer desktop, laptop, dan perangkat seluler. Perangkat keras juga meliputi alat untuk mengumpulkan dan memasukkan data, media penyimpanan fisik, serta perangkat untuk menyampaikan informasi yang diproses sebagai output. Perangkat lunak atau software terdiri dari perangkat lunak sistem yang mengelola sumber daya dan aktivitas komputer, serta perangkat lunak aplikasi yang membantu komputer menyelesaikan tugas tertentu seperti pemrosesan, pesanan, atau pembuatan milis. Perangkat lunak ini biasanya dibeli dari vendor luar dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis. Lalu ada manajemen data atau data manajemen. Ini mencakup teknologi yang mengelola, mengatur, dan memproses data bisnis seperti data pelanggan, inventaris, dan vendor. Selain media fisik untuk penyimpanan, perangkat lunak manajemen data membantu mengelola data sehingga data dapat diakses dan digunakan oleh pengguna bisnis. Lalu ada teknologi telekomunikasi dan jaringan. Nah, ini mencakup semua teknologi yang menyediakan konektivitas data, suara, dan video dalam perusahaan serta dengan pelanggan dan pemasok. Ini termasuk jaringan internal, layanan telekomunikasi, dan teknologi yang menghubungkan sistem komputer melalui internet. Lalu ada layanan teknologi, ini mencakup tenaga kerja dan konsultan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengoperasikan infrastruktur TI. Layanan ini juga mencakup integrasi sistem di mana infrastruktur baru berfungsi dengan baik bersama sistem yang sudah ada dan memastikan bahwa semua komponen bekerja secara efektif bersama-sama. Oke, kali ini saya Abadi Riantara dengan NIM 220810201239. Nah, di sini saya akan membahas tentang perangkat keras komputer utama. Motherboard adalah bagian dari komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS, yaitu Basic Input, Output, dan System. Nah, pengatur koneksi input atau output yang pertama itu ada chipset. Nah, soket prosesor, lalu soket memori atau RAM itu tadi. Nah, yang terakhir ada soket atau kartu grafis. Nah,
Kartu grafis ini juga bisa disebut dengan VGA card dan soket kartu tambahan atau additional card seperti PCI dan ESA. Oke, nah selanjutnya di sini saya akan membahas tentang penyimpanan data. Apa itu penyimpanan data? Jadi penyimpanan data adalah repositori digital yang menyimpan dan melindungi informasi dalam sistem yang ada di dalam komputer. Nah, jadi penyimpanan informasi menggunakan teknologi yang dikembangkan secara khusus untuk menyimpan data-data tersebut. Jadi semua teknologi ini ada penciptanya yang terutama di sini memang komponennya itu seperti repositori tadi. Nah, di sini repositori digital itu berfungsi untuk menyimpan dan melindungi data sehingga data tersebut dapat diakses sesuai kebutuhan. Nah, penyimpanan data mengacu pada penggunaan media perekam untuk menyimpan data menggunakan komputer atau perangkat lain. Oke, jadi yang materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang apa itu jenis komputer. Nah, jika dilihat dari jenisnya, komputer itu ada PC, ada laptop itu sendiri, dan ada beberapa jenis lainnya. Nah, komputer tersedia dalam berbagai ukuran dengan kemampuan yang berbeda untuk memproses informasi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, komputer itu memiliki ukuran yang berbeda-beda dan juga di sini tersedia beberapa ukuran untuk memproses itu juga beda. Misalkan, di sini ketika kita berbicara tentang PC atau kita berbicara tentang laptop itu sendiri. Nah, PC dengan laptop otomatis kapasitasnya lebih besar yang PC tadi. Dari perangkat seluler terkecil hingga mainframe dan superkomputer terbesar. Nah, untuk Anda semua yang belum tahu superkomputer adalah komputer yang dirancang khusus dan lebih canggih yang digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan perhitungan yang sangat cepat. Nah, jadi superkomputer ini untuk tugas-tugas yang sangat cepat. Nah, misalkan di sini juga telah dijelaskan yang tujuannya tuh rumit dengan ribuan variabel. Nah, jutaan lalu ada selain ribuan variabel tadi di sini juga membahas tentang jutaan pengukuran dan ribuan persamaan. Jadi supermodel itu untuk kapasitas yang lebih besar itu di supermodel tadi. Baik, selanjutnya yaitu 5.3 describe the major types of computer software used in business and major software trends. Pertama ada operating system software, yaitu sistem operasi atau perangkat lunak sistem yang mengelola dan mengendalikan aktivitas komputer. Nah, perangkat lunak ini biasanya terdiri dari program penerjemahan bahasa komputer yang mengubah bahasa pemrograman menjadi bahasa mesin yang bisa dipahami oleh komputer. Dan adapun program lain yaitu program utilitas yang bisa melakukan tugas pemrosesan umum, sifatnya itu seperti menyalin, menyortir, ataupun menghitung. Selanjutnya di bawah itu ada PC, server, and mobile operating system. Nah, semakin berkembangnya teknologi itu membuat sistem operasi atau operating system ini semakin intuitif dan beragam. Jadi sistem operasi yang dulunya konvensional ini yang hanya mengendalikan penggunaan mouse dan keyboard itu sekarang sudah tergantikan dengan adanya multi-touch yang memungkinkan interaksi antara user ini dengan perangkatnya itu menggunakan gestur jari. Nah, sistem operasi utama untuk PC dan server ini biasanya itu ada Windows, Unix, Linux, serta sistem operasi untuk komputer Mac. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada hubungan antara sistem, software, application, software, and user. Nah, sistem software ini terdiri dari operating system, language translator, dan utility program. Nah, fungsinya mereka ini untuk mengontrol akses ke perangkat keras. Dan di bawah itu ada application software, di mana ini termasuk programming language, app, software package, and service. Nah, application software ini harus bekerja melalui sistem software agar si software ini dapat beroperasi. Selanjutnya yaitu application software and desktop productivity tools. Nah, pada hari ini atau era saat ini, bisnis itu memiliki akses ke berbagai alat untuk software aplikasi mereka, termasuk dari programming language, application software package, dan lainnya. Nah, penting untuk kita mengetahui alat software dan bahasa pemrograman mana yang sesuai dengan pekerjaan yang ingin dicapai dalam suatu bisnis.
Pertama ada Programming Language for Business. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ada C. Nah, C ini merupakan bahasa pemrograman yang kuat dan efisien yang dikembangkan pada awal 1970-an yang menggabungkan portabilitas mesin dengan kontrol yang kaku dan penggunaan sumber daya komputer yang efisien. Ini digunakan terutama oleh pemrograman untuk membuat sistem operasi dan software aplikasi, terutama untuk PC. Selanjutnya ada C++ adalah versi C yang lebih baru yang memiliki semua kemampuan ASCII ditambah fitur tambahan untuk bekerja dengan objek perangkat lunak. Dan yang ketiga itu ada Visual Basic, adalah alat lingkungan pemrograman visual yang banyak digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows. Nah, bahasa pemrograman visual ini memungkinkan pengguna untuk memanipulasi elemen grafis atau ikonik untuk membuat sebuah program. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Java. Nah, Java ini telah menjadi lingkungan interaktif programming terkemuka untuk web. Platform Java ini telah bermigrasi ke mobile device, automobiles, dan game machine. Nah, software Java dirancang untuk berjalan di komputer atau perangkat komputasi apapun terlepas dari mikroprosesor atau sistem operasi tertentu yang digunakan pada perangkatnya. Nah, selanjutnya ada Software Package and Desktop Productivity Tools. Nah, software tools ini ada beberapa. Yang pertama ada word processing, dengan kemampuan atau capability-nya itu mengizinkan pengguna untuk make change, untuk bisa mengganti di dokumen digital dengan beberapa opsi format. Nah, contohnya itu ada Microsoft Word dan juga Apple Page. Yang kedua ada spreadsheet, di mana ini bisa mengorganisasikan data ke dalam grid atau kolom dan baris. Nah, jadi ketika si pengguna ini memasukkan angka-angka, nantinya ini akan langsung terhitung, angkanya sendiri langsung otomatis terhitung. Nah, contohnya itu ada di Microsoft Excel dan juga Apple Numbers. Dan di data management juga ini dengan kemampuan yang seperti digambar, itu contohnya di Microsoft Access, dan presentation graphics itu juga contohnya Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, dan tools yang selanjutnya ada Personal Information Management, di mana contohnya untuk Personal Information Management ini ada Microsoft Outlook. Dan yang terakhir di software tool ini ada Collaboration and Teamwork, di mana ini bisa support sharing dokumen, jadi bisa nge-share dokumen, virtual meeting maupun pesan. Ini contohnya ada di Microsoft Teams dan juga di Google Drive. Selanjutnya HTML and HTML5, di mana HTML ini merupakan atau Hypertext Markup Language, merupakan bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara harus ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lain. Nah, dengan menggunakan tautan ini, user ini hanya perlu menunjukkan ke kata kunci atau grafik yang disorot, mengkliknya, lalu ketika diklik ini akan segera membawa ke halaman web lain. Nah, program HTML ini dapat ditulis khusus, tetapi juga dapat dibuat menggunakan kemampuan penulisan HTML dari browser web atau pengolah data, pengolah kata, spreadsheet, dan perangkat lunak atau software manajemen data yang populer. Nah, HTML ini awalnya dirancang untuk membuat dan menautkan dokumen statis yang sebagian besar itu terdiri dari teks. Namun saat ini web ini jauh lebih sosial dan interaktif, dan banyak halaman web yang memiliki elemen multimedia seperti gambar, audio, dan juga video. Nah, di mana dulu di HTML ini aplikasi plugin-nya ini masih dari pihak ketiga untuk mengintegrasikan media yang tadi contohnya gambar maupun video ini ke halaman web, itu masih menggunakan aplikasi ketiga.
Nah, tetapi di masa sekarang itu ada HTML5 ini memecahkan masalah. Jadi bisa memungkinkan untuk menyematkan gambar atau audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam dokumen tanpa add-on intensif prosesor. Jadi ada pembaharuan dari HTML menjadi HTML5. Selanjutnya ada web service. Nah, web service ini merupakan layanan web adalah seperangkat komponen perangkat lunak yang saling berhubungan secara longgar dan dapat bertukar informasi menggunakan standar komunikasi web universal. Nah, layanan web ini memungkinkan pertukaran data antara dua sistem tanpa memandang sistem operasi atau bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, adapun contoh dari layanan web atau web service ini dari How Rent a Car Uses Web Service. Jadi ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada web service atau yang di tengah-tengah warna biru. Nah, itu berfungsi sebagai lapisan perantara standar yang memungkinkan komunikasi antar berbagai sistem perusahaan lain dengan sistem dollar rent car. Ini kan panahnya keluar menunjuk ke beberapa bagian yang lainnya, itu memungkinkan untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada yang sebelah kiri itu ada Southwest Airline System, Tour Operator System, Travel Reservation System. Nah, sistem-sistem ini terhubung ke layanan web yang digunakan Dollar Rent a Car melalui layanan web ini. Jadi, sistem-sistem ini dapat berkomunikasi dengan sistem Dollar Rent a Car. Nah, Dollar Rent a Car System itu yang menghubungkan dua, ada server dan legacy reservoir system. Jadi si Dollar Rent a Car System ini mempunyai dua sistem, yaitu yang server dan juga legacy reservation system. Nah, jadi sistem ini terhubung dengan layanan web untuk berinteraksi dengan sistem-sistem eksternal yang terhubung. Nah, selanjutnya itu ada Future Business Partner System. Nah, ini tuh ditampilkan garis putus-putus itu menggambarkan bahwa sistem ini dapat dihubungkan ke layanan web di masa depan. Ini menunjukkan fleksibilitas layanan web dalam mendukung integrasi dengan mitra bisnis baru. Nah, secara keseluruhan, layanan web ini memungkinkan Dollar Rent a Car untuk berintegrasi dengan berbagai sistem eksternal secara efisien tanpa perlu membangun integrasi langsung ke setiap sistem individual. Dan yang terakhir dari 5.3 yaitu software trends. Nah, software trends ini ada dua di sini, ada open source software di mana atau open source software ini merupakan jenis perangkat lunak yang sumber kodenya itu tersedia umum dan dapat diakses, dipelajari, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Contoh terkenal dari OSS ini yaitu adalah Linux, Apache Web Server, dan Mozilla Firefox. Nah, yang kedua ada Cloud-based Software Service and Tools, di mana software ini berbasis cloud yang telah mengubah cara kita mengakses dan menggunakan perangkat lunak dari model tradisional yang diinstal di komputer pribadi menjadi layanan yang diakses melalui internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Gabriel Pamungkas dengan NIM lahir 1258. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang yang pertama ada identifikasi masalah utama dalam pengelolaan teknologi, perangkat keras, dan perangkat lunak. Jadi, pemilihan dan penggunaan perangkat keras dan teknologi perangkat lunak komputer memiliki dampak yang mendalam pada kinerja bisnis. Sekarang, kami akan menjelaskan isu-isu terpenting yang akan Anda hadapi saat mengelola teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan kapasitas dan skalabilitas, lalu menentukan total biaya aset teknologi, lalu menentukan apakah akan memiliki daya dan memelihara perangkat keras, lalu perangkat lunak dan komponen infrastruktur lainnya, atau menyewa atau melisensikannya dari penyedia layanan teknologi eksternal, dan mengelola platform seluler dan lokalisasi perangkat lunak. Lalu, materi yang kedua ada perencanaan kapasitas dan skalabilitas.
Perencanaan kapasitas adalah proses memprediksi kapan sistem perangkat keras komputer akan mengalami kejenuhan. Proses ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah maksimum pengguna yang dapat ditampung sistem pada satu waktu, dampak dari aplikasi perangkat lunak yang ada dan yang akan datang, dan ukuran kinerja seperti waktu respon minimum untuk memproses transaksi bisnis. Perencanaan kapasitas memastikan bahwa perusahaan memiliki daya komputasi yang cukup untuk kebutuhannya saat ini dan di masa mendatang, baik di tempat maupun dalam hal sumber daya cloud yang digunakannya. Scalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang guna melayani sejumlah besar pengguna tanpa mengalami kerusakan. Baik e-commerce maupun e-bisnis sama-sama membutuhkan infrastruktur TI yang dapat diskalakan yang memiliki kapasitas untuk tumbuh seiring dengan meningkatnya kompleksitas situs web dan jumlah pengunjung. Organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya pemrosesan, penyimpanan, dan jaringan komputer yang memadai untuk menangani lonjakan transaksi digital dan agar data tersebut segera tersedia secara daring. Lalu, materi selanjutnya ada total biaya kepemilikan atau TCO aset teknologi. Total biaya kepemilikan atau TCO model ini dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung untuk membantu menentukan biaya aktual untuk memiliki teknologi tertentu. Jika semua komponen biaya ini dipertimbangkan, biaya tersembunyi untuk staf pendukung, waktu inti, dan manajemen jaringan tambahan dapat membuat arsitektur klien atau server distribusi, terutama yang menggabungkan perangkat seluler, lebih mahal daripada arsitektur mainframe terpusat. Lalu ada menggunakan penyedia layanan teknologi. Di sini ada dua. Yang pertama ada pengalih-dayaan. Sejumlah perusahaan pengalih-dayaan kepada vendor eksternal untuk pemeliharaan infrastruktur TI mereka dan pengembangan sistem baru. Mereka dapat membuat kontrak dengan penyedia layanan eksternal untuk menjalankan pusat komputer dan jaringan mereka. Mengembangkan perangkat lunak baru atau mengelola semua komponen infrastruktur TI mereka. Lalu yang kedua ada memilih layanan cloud. Perusahaan yang mempertimbangkan model komputasi cloud perlu mengidentifikasi dan menilai biaya dan manfaat layanan eksternal dengan cermat, dengan mempertimbangkan semua masalah manajemen, organisasi, dan teknologi. Masalah ini mencakup tingkat layanan dan kinerja yang dapat diterima untuk bisnis dan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan dan mengelola infrastruktur TI berbasis cloud yang baru. Lalu, materi selanjutnya ada mengelola platform seluler. Agar perangkat seluler pribadi dapat mengakses informasi perusahaan, jaringan perusahaan harus dikonfigurasi untuk menerima koneksi dari perangkat tersebut. Perusahaan memerlukan sistem manajemen inventaris yang efisien, yang melacak perangkat mana yang digunakan karyawan, di mana setiap perangkat berada, dan perangkat lunak yang apa yang di-install di dalamnya. Mereka juga perlu mengetahui bagian data perusahaan apa yang ada di perangkat pribadi tersebut, dan ini tidak selalu mudah untuk dipastikan. Lebih sulit untuk melindungi jaringan dan data perusahaan ketika karyawan mengaksesnya dari perangkat milik pribadi mereka. Banyak perusahaan hanya mengizinkan akses perangkat seluler karyawan ke sejumlah aplikasi terbatas dan data perusahaan yang tidak penting. Untuk sistem bisnis yang lebih penting, diperlukan kontrol perusahaan yang lebih besar. Dan perusahaan sering kali beralih manajemen perangkat seluler atau MDM, perangkat lunak yang memantau, mengelola, dan mengamankan perangkat seluler yang digunakan di seluruh perusahaan. Lalu, materi selanjutnya ini ada mengelola lokalisasi perangkat lunak untuk bisnis global. Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut lokalisasi perangkat lunak. Sistem global juga harus mempertimbangkan perbedaan dalam budaya dan proses bisnis setempat. Sistem lintas fungsi seperti sistem manajemen perusahaan dan rantai pasokan tidak selalu sesuai dengan perbedaan bahasa
warisan budaya, dan proses bisnis di negara lain. Dalam lingkungan sistem global, semua faktor ini menambah TCO dan akan memengaruhi keputusan tentang apakah akan melakukan outsourcing atau menggunakan penyedia layanan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.